Saya nggak ngerti makhluk apa itu ya. Pokoknya rambutnya ngegimbal, taringan, taringan matanya merah itu. Waduh katanya, bagus kamu masih bisa ngeliat matahari. Itu biasanya yang di sini yang ditampakkan seperti itu, biasanya sih nggak ada umur, katanya. So, Biasanya langsung meninggal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya teman-teman musafir, di depan kalian sudah ada Kak Agus. Assalamualaikum Kak Agus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Agus kesibukannya apa nih Kak? Ya masih kerjaan serabutan lah, Mas. Oke, Kak Agus. Nah, apa nih kisah yang bakal Kak Agus bagikan di kisah musafir? Bisa bermula saya kerja di Pulau Jawa, tepatnya Jakarta, Jakarta Barat ya, Jembatan 2, Nah, kerja di apa itu Kak? di pabrik tali rafia. Pabrik kali rapi ya. Pengalamannya apa nih yang Kak Agus dapatkan? Ya kalau pengalaman kerja ya seperti biasa lah, kita kerja di, sama seperti kerja di gudang sebenarnya. Karena itu mau berhubung dia pabrik. Ya pabrik itu emang udah puluhan tahun ya, bahkan udah berapa generasi itu ya. Kalau yang punyanya mah awalnya dari ngkongnya lah itu. Sekarang mah udah pindah ke cucunya, berarti bisa 3 generasi itu. Berapa tahun Kak kerja di sana itu? Kurang lebih sekitar 4 tahun. Lama juga ya. Dari tahun berapa itu? Dari tahun 94 95 saya baru lulus sekolah. Kakak emang kerja di sana sih. Kakak kandung saya sendiri itu. Dia sebagai pengawasnya di pabrik itu. Jangan kemana-mana, tetap di Kisah Musafir. Jadi sekitar tahun 94 95 saya selesai lah sekolah itu. Tamat sekolah. Berhubung kakak saya itu kerja di pabrik plastik ya, bertempatan di Pulau Jawa, Jembatan 2, Pesing, yang ya mungkin dia kan namanya kakak ya Mas ya, ngelihat adiknya habis lulus sekolah apa mau kemana nih, ya udah sementara belum ada kesibukan lain, saya dimasukin lah di pabrik plastik itu, tepatnya sih tali rafia, pembuatan tali rafia. Nah setelah saya sampai di sana ya saya ketinggal lah sama kakak, tinggal sama kakak. Dia itu saya ya pakai lamaran juga lah ya itu ya, masuklah lamaran kerja. Jadi saya berhubung kakak saya emang pengawas di situ, ya diterima, saya jadi kerja di situ. Ya kurang lebih sekitar 4 tahun lah ya saya kerja. Ya sebenarnya sih kerjaan itu kerjaan enak sih, nggak capek. Berhubung pengawasnya kakak sendiri, saya nggak dibikin capek saya kerja. Pagi itu kerja masuk jam 8, ya ada sip-sip juga sih, ini jam 8 pagi. Istirahat jam 12 biasa, tapi saya nggak full. Saya paling kerja dari jam 8, paling sekitar 1 jam apa 2 jam saya kerja, saya udah mulai ke mes. Kakak saya itu tinggalnya emang di mes di pabrik tersebut, nggak jauh dari pabriknya lah, masih ruang lingkup pabrik. Jadi kalau saya kerja setiap hari itu, ya mungkin karena tadinya saya itu orang orang baru kali ya.
Kalau dibilang serem mah tempatnya serem. Ya mungkin sih kalau udah puluhan tahun pabrik itu dibilang puluhan tahun mungkin lebih sih bisa ratusan tahun itu. Saking lama ya itu kayak. Saking lamanya. Jadi ya mungkin karena saya udah terbiasa pagi jam 8 kerja, jam 9 kadang saya udah mulai ke mes karena jenuh saya kerjaan itu. Pikir saya emang gak ada tantangan kerjaannya. Jadi saya ke mes lah, nonton TV. Ya santai aja, berhubung yang lain kan pada kerja tuh. Jadi cuma ada saya sendiri di mes itu. Saya pikir tuh ada, ya sebenarnya sih kalau gangguan kayak makhluk halus tuh banyak. Cuman saya kan, saya itu nggak ngehnya. Kasih si Adi kata saya, kok tumben-tumbenan dia naik juga apa boleh kan abang saya itu istirahat apa dia sakit tah. Lewat tuh sekelebatan. Berhubung si Adi itu kan tinggalnya satu satu lokasi mesnya cuman ada berapa kamar gitu ya beda-beda. Iya sekelebatan itu ya Adi lah, perasaan saya itu nyerupain Adi. Nah saya Uber lah ke kamarnya si Adi. Sampai di sana kamar tuh masih kegembok. Dah saya biarin aja lah, saya pikir mungkin dia nggak masuk kamar kali ya, mungkin cuma lewat aja. Udah itu terus saya masih nonton TV, itu balik lagi. Kok sedangkan kalau dia muter kan dia masuknya dari kanan tuh mas ya. Kalau dia muter lagi, dia mau masuk ke kanan lagi itu paling cepet 10 menit. Saking luasnya pabrik tuh. 10 menit dia harus ngelewatin angling apa muter pabrik itu. Mau lewat arah ke kanan lagi. Oh itu cuman nggak hitungan menit, paling lah berapa kelebatan berapa detik gitu lah. Kok tahu anak ini kok lewat lagi, penasaran lah saya itu. Yang tadinya saya mau nyantai lah, pikir saya santai aja lah jam 9 nanti turun-turun dari mes itu jam 12 saya istirahat makan gitu. Iseng saya itu masuk lagi ke gudangnya tempat kami kerja itu. Saya lihat si Adi masih ngegulung tali rafia itu mas. Ya kalau kami itu kan kerjaannya ada yang ngegulung di mesin itu. Kalau saya bagian packingnya, bagian packing. Nah saya tanya lah sama abang saya. Abang saya itu kan standby terus namanya juga pengawas. Si Adi tadi saya baru lihat 2 kali dia bolak-balik ke lewat kamar kita, saya bilang tempat mes kita tinggal itu. Nggak ada kata kakak saya itu, kata abang saya. Si Adi dari tadi pagi sampai sekarang pun dia belum pergi dari tempat dia kerja. Laju siapa ya bang? Saya bilang. Yang color killer 2 kali saya bilang. 2 kali ngelewatin depannya. Ah udah itu mah mungkin perasaan kamu aja. Ya udah mungkin ya. Udah berhubung saya udah masuk ke dalam gudang itu lagi ya saya udahlah tanggung dah saya pikir udah sekitar jam 11 siang tuh udah sekalian apa sembarian nunggu istirahat jam 12 saya ngikut making lagi tuh packing barang Bari nunggu waktu istirahat. sembari nunggu waktu istirahat. Dah jam 12 berhubung saya udah sarapan masih kenyang lah perasaan saya itu. Abang saya itu ngajak ke warteg lah. Kalau di sana kan warteg mas banyaknya. Kalau kita kan pegawai gudang begitu apa pabrik itu mau ke rumah makan mah nggak mungkin lah mahal, nggak sesuai penghasilan kita. Paling banter lah kita ke warteg. Diajak lah ke ini makan di warteg. Saya kenyang lah, saya mau ke ini aja, ke mes aja. Saya mau istirahat, saya bilang. Nah, saya balik lagi tuh ke mes. Dengan hari itu juga itu masih kejadiannya.
saya berserang saya lagi istirahat, nggak sempat saya ngidupin televisi itu. Si Adi itu lagi datanglah masuk ke kamar. Jadi si Adi ini yang tadi seliwer-seliwer, kamu Iya. ada di kamar Kak Agus. Iya, Terus saya tanyain, kamu nggak ini tah, nggak makan tah? Diem aja itu mas, nggak ngomong nggak apa. Udah saya cuek, udah saya ngidupin televisi tuh. Itu masih cuman dia tuh duduknya itu ngebelakangin saya, karena kan kamar mes tempat saya tinggal itu siapa aja yang mau masuk boleh. Kadang biasa teman-teman tuh ngobrol bareng, kadang saya yang ke kamar mereka gitu. Udah kita cuek aja lah. Nggak lama, habis saya tanya itu, dia bangun, arah ke kamar si Adi itu lagi. Itu saking saya masih penasaran dengan kejadian tadi, saya ikutin. Saya keluar, sedangkan Adi itu baru keluar. Perasaan saya itu, paling kalau dari pintu mes saya itu paling banyak 5 langkah lah. Saya ikut keluar, tuh dia udah nggak ada. Dari situ saya langsung matiin televisi, saya gembok, saya lari lah ke warteg, ke tempat kakak saya makan. Saya ya ceritalah dengan abang saya itu. Tadi Adi masuk ke dalam, tapi nggak ngomong. Giliran habis saya tanyain, nggak lama gitu dia keluar kamar. Pas saya ikutin udah nggak ada orangnya. Nah ya ngobrol lah, udah sembari, karena saya masih kenyang, ya udah saya pesan kopi aja. Sembari ngerokok, udah selesai, udah mau selesai inilah istirahat. Ya kurang lebih sekitar jam 1 kurang lah ya. 1 kurang tuh saya sama abang saya tuh ke gudang lagi, tempat kami kerja itu. Ya sedangkan gudang kalau tengah hari kan kalau istirahat gembok gitu pasti. Habis dibuka gembok, kita masuk, si Adi pun masih ada, masih ya dibilang tidur mah enggak sih, cuman rebah-rebahan gitulah di sembarang tempat itulah. Nah itu baru saya berani nanya, tadi kamu kayaknya keluar, sempet nyamperin saya di mes. Gimana kali Mas Agus ini? Orang saya mah dari tadi pas habis istirahat saya juga nggak keluar di dalam gudang inilah. Nah sempet saya tuh, udahlah, mungkin ilustrasi saya apa ilunasi apa halusinasi saya, apa emang ada makhluk lain di sekitaran pabrik itu. Udah pas harusnya kan hari yang tadi itu saya itu off, karena kan mau shift malam tuh, karena shift malam. Berhubung tadi saya masih kerja, masih masuk. Nah malamnya itu adalah temen, yaitu berhubung ada apa keperluan keluarga ya, dia minta ganti shift dengan saya. Sebenarnya saya belum dapat sih shift malam itu, masih sekitar 2 hari lagi ya, 2 hari lagi baru saya dapat shift malamnya. Shift malam itu masukin dari jam 10, ya keluar kita udah pagi ininya apa, selesai kerjanya. Nah berhubung kita saling gantian, udah nggak apa-apa lah saya bilang, saya juga udah istirahat tuh. Jadi yang anehnya itu, kok kebenaran amat ya mas ya. Dari pagi saya digoda dengan yang seperti itu, yang makhluk dibilang nyerupain teman sendiri. Nah pas malam itu pun, kalau malam itu kan bukan abang saya tuh pengawasnya, temennya beda lagi, beda shift kan. Sebenarnya kan harusnya saya selalu bareng sama abang saya, cuman berhubung saya ngegentin shift temen, jadi pengawasnya temennya lah. Tapi
ya udah tahu lah cara kerjanya seperti apa, istirahat saya seperti apa, karena kita sama-sama lah, tahu sama tahu aja. Nah, waktu kerja jam 10, sekitar jam 1 itu kita udah istirahat tuh. Istirahat, kan ada kalau malam tuh ada kopinya lah dari pabrik itu. Kopi break ya? Kopi break lah ya bahasanya ya. Istirahat. Ya itu tumben-tumbenan saya itu. Biasanya sih saya mau orangnya kan dibilang berani, ya nggak berani juga. Dibilang takut, Ya, nggak takut sih. Ya gimana mau nggak mau mas. Walaupun istilah takut juga ya berani-beraniin. Karena kita posisi di negara orang lagi. Kalau saya nggak kerja ya nggak dapat duit. Jadi sempet saya ngebatin ya. Kok bisa begini amat saya ini ya. Apa yang dibilang orang itu apa? Lumpuh Yuni apa ya yang bisa ngelihat makhluk-makhluk seperti itu. Nah itu kalau yang jam 1 pas istirahat itu nyerupain kakak saya itu awalnya. Cuman serebatan aja. Saya Uber lah. Saya udah ngobrol sama abang saya aja lah. Mungkin dia belum bisa tidur kali. Kemudian saya Uber itu mas. Itu hampir pingsan tuh mas. Pas saya Uber itu bukan kakak saya lagi. Kayak seperti saya nggak ngerti makhluk apa itu ya. Pokoknya rambutnya ngegimbal, taringan, matanya merah itu. Masih masa bujangan itu kayak jadi Masih hantu ya. nggak ngerti, saya belum ngerti. Tahu sosoknya aja. Tahu sosoknya aja begitu. Saya nggak ngerti itu makhluk apa. Kalau setahu saya sih yang dari dulu yang tahu itu kayak genderuwo, besar tinggi, hitam, walaupun matanya merah gitu ya. Tapi ini mah biasa aja kayak manusia biasa, cuman agak keker aja badannya. Rambutnya ngegimbal, cuman pendek. Tidak gondrong ya. Enggak, cuman ngegimbal gitu. Mata merah, taring. Kukunya panjang tuh mas, panjang-panjang kukunya. Wah itu hampir pingsan saya. Kok kata saya sial amat sih hari ini. Dari pagi sampai siang sampai sore. Cuman yang nggak diganggu itu waktu habis maghrib sampai jam 10 itu aja. Saya istirahat. Ini jam 1 saya diganggu lagi. Dia sebenarnya sih mungkin bukan ngeganggu ya. Cuman kesialan saya aja kali ya. Ditampakin seperti itu. Itu hampir pingsan. Untung ada temen lah ngeliat saya ngejerit saya waktu ngeliat itu. Udah saya dibopong kan lemes bener itu ngeliat itu. Nah saya disirahatin, saya dibawa ke mes lagi sama si pengawas. Saya ngerasakan saya tugas, udah ngerasa enakan, sekitar kurang lebih jam 2 lewat lah, setengah 3 lah ya. Saya balik lagi tuh ke gudang, saya juga belum bisa tidur. Balik lagi tempat kerjaan, udah ngikut packing. Kalau dulu sih aneh sih jam kerja itu ngacak mas. Jam 5 itu udah selesai. Jam 5 sore. Jam 5 subuh. Karena kan kena shift malam. Oh iya kalau shift malam. Dulu masih acak-acakan shiftnya itu. Jam 8 sampai jam 4. Jam 4 ke jam 10. Jam 10 sampai jam ke-5 subuh. Berarti 3 shift ya Pak? 3 shift. Nah, padahal kata orang sih ya, setan tuh kalau udah ke subuh itu nggak ada. Tapi ya alhamdulillah mas, itu mas saya benar-benar pingsan. Itu wujud yang tadi nongol lagi, tapi dua, persis dua, tapi dia kayak apa ya, kayak anak tangga gitu. Yang tadi emang seukuran manusia kayak kita lah, keker badannya. Yang satunya lebih tinggi. Ya kurang lebih yang satunya itu
dibilang 2 meter lebih lah, saya masih negak gitu lah, 2 meter lebih itu. Wujudnya sama, keker juga, kukunya lebih panjang-panjang lagi, kukunya itu. Kalau yang besar itu malah sampai giginya itu semua kelihatan ada kayak apa? Kayak lendir, kayak lendir begitu. Nah itu saya benar-benar pingsan. Ini lihat lendirnya itu. Ngeliat lendirnya, apa dia itu habis makan manusia, apa makan apa, belendir. Cuman saya nggak merhatiin tuh warna merah, apa putih, apa kuning, nggak saya perhatiin tuh. Karena spontan saya lihat sosok makhluk itu seperti itu, ada dua, yang satu tinggi, saya kaget lah, pingsan lah saya. Bangun-bangun saya itu udah sekitar jam 7 pagi itu. Berarti saya sekitar 2 jaman saya pingsan. Ya bangun saya udah di mes saya kan kebenaran di atas tingkat dia. Kata saya, kok bisa begini, ditanyain lah saya itu. Kamu ngeliat apa? Ya saya ceritain sosok yang seperti tadi. Nah adalah kalau dibilang sepuh mas sepuh, cuman kerjanya sama, kerja di pabrik itu juga mas, cuman beda bagian. Waduh katanya, bagus kamu masih bisa ngeliat matahari katanya. Bagusnya gimana mbah, saya bilang. Ya namanya udah sepuh, saya panggil mbah. Ya kemarin saya juga kan masih bujang, masih anak-anak lah dibilang, Masih remaja ya. masih remaja gitu. Ya kalau dibilang kerja, ya cuman ikut-ikut kerja, senang-senang gitu aja lah. Waduh katanya, bagus kamu masih bisa ngeliat matahari. Itu biasanya yang di sini yang ditampakin seperti itu, biasanya sih nggak ada umur, katanya. So, Biasanya langsung meninggal. Saya sempat hampir mau mundur itu, ngomong sama abang saya, udahlah saya cari kerjaan tempat lain aja lah. itu baru berapa tahun? Nah, Belum ada 1 tahun mas saya itu kerja. Iya, udahlah sabar katanya. Udah saya dari ada perkampungan di situ ya. Jadi katanya udah ke tempat kiai itu aja dulu, nyereat katanya. Nanti dia dikasih pegangan apa biar nggak diwujudin seperti itu lagi katanya. Datanglah saya sama abang saya itu ke kiai dekat, nggak jauh dari pabrik lah. Nah dikasih, ada kayak apa ya, kayak kayak film zaman dulu itu, Jaka Sembung itu mas, yang diikat sini. Cuman saya nggak diiketin sini, katanya nggak usah diiketin lah, dikantongin aja, yang penting jangan dibawa ke WC ya. kayak kalung ya. Ya kayak model kalung gitu, Orang saya. ya itu alhamdulillah mas, berapa, sekitar 2 minggu emang saya aman. Ya kita karena udah kenal, sering ngobrol saya sama ustadznya itu. Gimana Mas Agus katanya, ya alhamdulillah udah nggak pernah ditampakin lagi. Oh biasanya sih udah aman kalau ini, mungkin dia udah apa, kalau dibilang orang takabur lah ya, sumbar dia. Biasanya sih kalau yang saya udah kasih Karena pegangan dari saya itu aman. Sini hampir rata-rata saya kasih pegangan. Baru dia omongin gitu, 2 hari kemudian saya kerja, ya saya kebenaran shift malam. Ya alhamdulillah yang ditampakinnya beda lagi. Itu mah kayak bukan kuntilanak tapi mas ya, kayak perempuan sih, perempuan, bukan kayak perempuan, hampir nggak pakai pakaian, bugil. hampir bugil gitu, tapi ya mukanya serem, tetap taringan juga iya.
kayak alat apa, bukan alat kemaluan ya, kayak susunya gitu ya. Apa itu ya? Itu tuh ketutup rambut aja. Tapi kelihatan ininya, belahan sininya kelihatan, belahan dadanya kelihatan. Ya berhubung saya udah hampir sih, kalau dibilang ada suara, kalau suara mah udah biasa mas sana. Saya udah ngedengerin aja yang suara ini dalam gudang berisik, yang suara sepatu lah, suara sandal. Udah nggak karu-karuan kalau suara mah. Ada suara orang ngobrol. Udah hambar lah ya. Nah ya, nah kalau wujud emang jarang sih, baru itulah. Nah ini abis ngobrol-ngobrol sama Ustadz itu 2 hari kemudian, nah itu saya ditampakin yang sosok baru itu. Ya saya rasa sih bukan, kalau misalnya kolong, mungkin sih apa namanya, kalau wewe, kolong wewe apa ya? Ya ininya kalau saya rasa sih panjang mas, ininya susunya itu. Cuman ditutupin rambut, tapi emang nggak pakai baju dianya. Kalau ke bawahnya saya nggak ngelihat, saya ngelihat pas ngelihat ya dibilang berhadapan enggak, dia masih posisi sekitar dari saya itu jarak sekitar 5 sampai 6 meter lah. Antara ada kayak pohon di pabrik itu kan ada pohon cemara gitu. Ini antara pohon-pohon cemara itulah. Luas bener pabriknya ya Kak. Luas bener itu mas. Wah nggak tahu berapa hektarnya itu pabrik. Nah dari ketemu itu, waduh saya sampai kencing di celana itu mas. Kata saya, waduh pabrik ini kok serem amat. Itu diceritain lagi besoknya itu saya sama teman-teman. Nah kebetulan saya cerita lagi sama sepuh di pabrik itu. Mbah saya ketemunya lain lagi ini mbah. Berwujud perempuan tapi susunya panjang, tapi nggak kelihatan susunya sih, cuman belahannya aja ditutupin rambut. Nah si mbak itu ngomong, itu mau kolong wewe katanya. Masa iya orang sini aja belum ada yang pernah katanya nemuin. Belum ada satu orang pun yang nemuin kolong wewe itu. Abang saya ngajak lagi lah ke Ustadz itu. Ustadz katanya kalau udah dapat pegangan Pak Ustadz mah nggak ada bakal ditemu-temuin lagi makhluk-makhluk astral seperti itu. Jadi si Ustadznya mungkin karena sumbar dia tadi setengahnya malu. Oh iya masa iya orang biasanya nggak ada yang ditambah-tampakin seperti itu mah, orang karyawan-karyawan sini semua juga minta syariat dari sini kan deh. Ya ini buktinya saya semalam ditampakin itu kayak kalau kata si Mbak Surit mah kolong wewe katanya. Susunya itu panjang, cuman ditutupin rambut itu. Pak Ustadz, udah nanti saya kasih ini aja, air aja. Ya udah Pak Ustadz nanti saya balik lagi. Dari situ saya nggak balik-balik lagi. Udahlah. Mungkin itu mah udah alam masing-masing ya, siapapun dari situ mas. Siapapun, makhluk apapun, yang penting jangan ganggu saya. Mau tampakin lah. Saya udah saking udah keselnya karena saya mau berhenti juga, abang saya nggak boleh. Kamu kalau berhenti mau kerja di mana katanya. Udah sementara di sini aja dulu. Sampai itu mas kerja itu saya itu sampai 3 tahun saya bertahan dengan kondisi. Ya kalau lagi berani ya berani. Kadang-kadang ngerasa takut ya ketakutan. Tapi ya hampir, kalau dibilang saban malam ya enggak juga sih. Tapi kalau seminggu bangsa 3-4 kali udah pasti saya ditemuin. Macem-macem bentuknya. Nah pas jalan hampir ke-4 tahun ya, ditemuin lah sosok ininya apa, berupa manusia, badan, kaki, tapi nggak ada kepala.
selalu ngikutin saya itu, kemana saya pergi dia ngikutin, saya ngeliat, saya nengok lagi ke belakang nggak ada. Nah pas mungkin sama-sama apes kayak kali ya, pas saya arah mau ke ini, mau mesin presnya, dia itu nongol barengan adep-adepan, ya paling sekitar jarak 1 meter lah. Nah dari situlah saya drop, udah hampir jalan 4 tahun itu saya drop. Nah didengarlah cerita dari karyawan-karyawan situ, itu masih Amin katanya yang kegiling mesin pres. Pas dia itu mau ngepres, kepleset dia masuk, lehernya putus. Itu si Amin katanya. Astagfirullahaladzim. Nah dari situ saya udah Mas tobat, saya bilang. Saya ngomong sama abang saya, dikasih nggak dikasih saya mau pulang ke Lampung lagi. Udah saya nggak kuat, saya bilang. Daripada saya di sini stres, saya bilang. Nggak setiap hari aja saya ketemu. Pokoknya hampir saban saya narik napas itu kayaknya makhluk kayak gitu tuh pasti nongol terus. Ya kayaknya mah udah saya sementara itu dianterin dengan abang saya itu pulang. Jadi ya udah saya nggak kerja lagi di sana. Ya udah selesai itu Mas. Berarti gini, selama 4 tahun itu alhamdulillah, kalau sebelum Kak Agus ketemu si Amin itu masih kuat ya kayak. Ya mungkin sih kalau belum ketemu si Amin sih yang ke press lehernya itu ya, kena mesin press. Ya mungkin saya masih toleransi lah ya, mungkin itu dia penduduk sini juga kali ya. Kita masih beda-beda alam lah ya, masing-masing alam lah, udah jangan saling ganggu. Kalau itu mah udah bener-bener saya tobat, saya bilang jangan-jangan saya nanti kena tumbal juga ini. Ya dari situlah saya berhenti. Masih bujangan juga ya. Iya. Nah, ada pesan-pesan moral nggak Kak buat teman-teman musafir? Ya kalau pesan-pesan moral sih ya, yang kerja ya mudah-mudahan selamat lah, hati-hati aja lah. Mau kerjanya di pabrik, di gudang, yang pasti kita ya sebelum kerja ya berdoa dulu lah. Mudah-mudahan kita dikasih keberkahan, selamat. Ya kita kan bukan mau cari bala Mas, kita mau cari uang kan kalau kerja itu. Ya itu aja sih. Dan ada seseorang yang kita sayangi, kita cintai di rumah menunggu, iya kan? Iya benar Mas. Oke, terima kasih Kak Agus sudah membagikan kisahnya. Ambil sisi baiknya, buang sisi buruknya. Kisah musafir Bandar Lampung pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.